Halo teman-teman, data pribadi dipakai orang lain untuk hutang pinjol, haruskah kita bayar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga tetap sehat selalu, tetap dilancarkan rezekinya, dan bisa dapat pertolongan Allah untuk bisa melunasi semua hutang-hutang pinjol teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan bahas tentang data pribadi yang bocor ya teman. Karena kita tahu sekarang sudah marak sekali orang yang datanya bocor karena kita klik link di website atau kita mendownload aplikasi-aplikasi di luar Play Store. Jadi itu tidak aman, jadi mungkin data kita bisa bocor. Nah, fatalnya jika data kita bocor, maka akan ada pihak-pihak lain, hacker, yang coba untuk meminjam di pinjaman online melalui data kita. Nah, ini sangat buruk sekali ya teman, karena ujung-ujungnya orang itu mendaftarkan kita di pinjaman online, dia daftar dan ACC dan langsung melakukan pencairan 5 juta 10 juta. Nah, endingnya yang suruh bayar siapa? Yang suruh bayar ya kita, karena pakai data pribadi kita. Jadi otomatis kita akan dituntut untuk melakukan pembayaran padahal kita tidak menerima uangnya. Nah, itu bagaimana solusinya? Nah, menurut saya ini termasuk ranah penipuan ya teman. Jadi tidak ada satupun yang harus kita bayar. Kita harus langsung lapor ke polisi untuk ini, karena kita tidak mengajukan pinjaman. Kita dinilai harus bayar karena kita mengajukan pinjaman padahal kita tidak bayar. Jadi ini sangat penting sekali buat teman-teman. Jadi saran saya buat teman-teman yang sudah kena penipuan di pinjaman online, yang kita tidak melakukan pinjaman tapi disuruh bayar, lebih baik teman-teman lapor polisi saja, bicara apa adanya. Jika data kita sudah digunakan oleh orang lain dan kita bisa untuk tidak membayar ya teman, karena kalau tidak lapor polisi ini akan ada developer yang akan datang ke rumah kita menagih kita karena kita dinilai melakukan pencairan padahal kita tidak melakukan yang namanya pendaftaran. Nah, untuk pihak hacker ini banyak sekali beredar di masyarakat. Ini biasanya masuknya melalui link-link. Kalau kita klik di, misalnya kita di Facebook atau di yang lain, kita ada link itu diklik, nah itu bisa data pribadi kita langsung disadap. Jadi sangat berbahaya sekali buat teman-teman. Jadi saran saya cepat-cepat lapor polisi karena kita sudah ditipu, data kita disalahgunakan. Nah, polisi akan bertindak tegas masalah ini lah, dan kita wajib juga lapor OJK teman, karena kita sudah kena penipuan. Ini banyak sekali terjadi dan langsung teman-teman praktekkan saja agar ke depan tidak akan ada lagi penagihan-penagihan developer yang datang ke rumah teman-teman, karena teman-teman termasuk kategori orang yang ditipu, korban ya teman. Jadi korban itu tidak perlu melakukan pembayaran 100% ya teman, karena kita tahu untuk yang namanya pinjaman online itu tidak menggubris masalah ini. Dia cuma lihatnya siapa yang pinjam akan langsung ditagih seperti itu ya teman, padahal kita kan tidak melakukan pendaftaran, tidak melakukan pencairan. Nah, buat teman-teman langsung saja lapor polisi, lapor OJK. Saya sudah tautkan di deskripsi saya email dari OJK, SMS dari OJK. Ini bisa langsung teman-teman hubungi untuk bisa melakukan yang namanya konfirmasi bahwa teman-teman tidak melakukan pencairan. Nah, buat teman-teman yang ada permasalahan lain seputar pinjaman online, bisa tulis di kolom komentar, akan saya jawab sebisa saya. Dan tetap semangat, jangan menyerah, ini cuma masalah penipuan. Jadi jangan takut atau frustasi atau malah berpikir terlalu jauh. Teman-teman tidak melakukan kesalahan, jadi tidak perlu takut masalah ini. Nah, saja video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.